Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Randy selaku dosen pengampu praktikum pemrograman geospasial desktop dan kakak-kakak asisten praktikum yang saya hormati. Sebelumnya, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amirul Fahmi Asidiki, mahasiswa program studi D4 Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada, angkatan 2022. Kali ini pada video saya akan menjelaskan sekaligus demonstrasi praktikum pemrograman geospasial desktop acara keempat dan kelima. Jadi, pada video ini merupakan sebuah proyek pembuatan aplikasi dalam dua acara. Tema yang akan dibahas pada aplikasi ini yaitu Creating Geospatial Information System Using Dot Spatial. Jadi, nantinya kita akan memanfaatkan fungsi dot spasial maupun beberapa extension lain yang ada pada aplikasi Visual Studio Community sehingga nantinya dapat menerapkan konsep SDLC. SDLC itu apa? SDLC itu merupakan sebuah software development life cycle. Jadi sebagai gambaran bahwasanya SDLC ini sebagai proses pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem rekayasa perangkat lunak. Dengan adanya software development life cycle ini, kita dapat menentukan beberapa perencanaan, mulai dari fokus penelitian pembuatan aplikasi hingga nantinya proses maintenance. Yang pertama pada konsep SDLC ini yaitu Requirement Gathering and Analysis. Jadi di sini kita menentukan basis data yang akan kita gunakan. Pada praktikum kali ini saya menggunakan basis data yaitu data spasial kerawanan bencana gunung berapi di wilayah Semeru. Kemudian pada proses desain, saya melakukan desain untuk tampilan UI-nya yang akan saya jelaskan secara detail nantinya. Kemudian pada implementasi, saya menuliskan skrip-skrip berdasarkan fungsi dari setiap komponen, baik itu button maupun text box yang ada di GUI. Kemudian integration and testing, ini nantinya saya akan melakukan eh, proses penggabungan antara kode dan GUI-nya sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah aplikasi standalone GIS. Mungkin bisa saya langsung gambarkan pada tampilan layar yang tertera. Di sini saya membuat beberapa form. Jadi nantinya terdapat sebuah form utama yang akan memunculkan beberapa yang apabila kita menekan sebuah buttonnya akan memunculkan form baru. Yaitu yang pertama ada form main Windows. Form main Windows ini sebagai form utama kita yang terdiri dari di sini terdapat beberapa komponen mulai dari pemanfaatan dot spasial maupun pemanfaatan extension Krypton Ribbon. Di sini fungsi seperti ini yang akan kita gunakan dari Krypton Ribbon. Jadi selama nanti program telah dijalankan maka akan memunculkan fungsi dari setiap button yang tertera. Di sini terdapat beberapa ketentuannya, ada zoom in, zoom out, dan lainnya. Terdapat fungsi query juga untuk memilih atau mengklasifikasikan objek yang akan dipilih. Kemudian untuk ada fitur edit, ada add point, kemudian di sini export map, export table, dan pada help ini ada help dan about. Di sini juga ditampilkan di sini ada beberapa sebuah legend dan ada map serta atribut tabel. Kemudian saya lanjut untuk penjelasan GUI di bagian add point pada desain GUI add point. Di sini memunculkan sebuah tampilan GUI yang didapatkan dari button
add point di form main Windows. Jadi di sini saya menggunakan digitasi, menggunakan apa menambahkan label berupa bisa menggunakan digitasi menggunakan kursor maupun input menggunakan keyboard. Jadi dapat secara otomatis kita akan menggunakan digitasi kursor maupun nantinya dapat menggunakan otomatis masukkan nilai X dan Y dari sebuah titik objek. Ini juga terdapat beberapa button yang nantinya akan kita manfaatkan pada saat proses demonstrasinya untuk tampilannya. Di sini juga ada map, nanti kita dapat menampilkan berupa shape file maupun open image file yang didapatkan dari foto ini. Kemudian form form yang ketiga yang pada project ini yaitu terdapat form pop-up. Form pop-up ini merupakan sebuah form yang berfungsi untuk menampilkan informasi dari atribut tabel maupun data save file kecamatan ataupun batas administrasinya. Langsung saja ini kita tampilkan untuk pop-up-nya. Ini terdapat tampilan informasi dan juga terdapat map, ada zoom in, zoom out, hampir sama dengan add point, tapi ini lebih ke fungsi identifikasi apabila kita menekan button identifikasi pada form main Windows. Kemudian ini saya untuk mempersingkat waktu langsung saja ke bagian skripnya. Jadi di sini project yang saya buat yaitu sistem informasi kebencanaan di wilayah Semeru yang nantinya akan menampilkan beberapa data spasial berupa titik, poligon, dan garis. Pada skripnya di sini ditampilkan seperti ini. Saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan untuk nantinya kita dapat optimalkan pada tampilan dari program apabila sudah didemonstrasi. Di sini ada ketentuan import menggunakan dot spasial, kemudian di sini untuk add layer batas admin. Sini saya juga memasukkan KRB, kawasan rawan bencana, sehingga nanti dapat tampilkan kawasan yang memiliki kerawanan bencana. Kemudian ada fitur garisnya, ada jaringan jalan. Ini kita pada jaringan jalan ini menentukan sendiri simbologinya, tidak seperti pada fitur poligon. Kemudian pada fitur titik ini merupakan fitur utama, di mana fitur titik ini memberikan keterangan bahwasanya yang akan ditampilkan pada objek yaitu fasilitas yang terdampak dari letusan Gunung Semeru. Dan ini untuk ada add layer template, query, ada fungsi-fungsi query ini di dalamnya, ada beberapa ketentuannya. Kemudian di sini juga ada untuk Krypton Group Button Identify. Jadi nanti ini yang akan menghubungkan pada form pop-up. Sehingga apabila kita menekan identify, tidak langsung mengidentifikasi objek maupun atribut tabel dari sebuah shape file, tapi langsung menuju ke form lain, yaitu form pop-up. Dan di sini untuk menentukan titik X dan Y, diketahui dari sistem koordinat yang digunakan berdasarkan proyeksinya yang disesuaikan dengan pergerakan kursor. Dan di sini juga eh, hampir sama untuk titik X dan Y. Untuk skripnya ini sekitar hampir 700 line. Jadi untuk penjelasannya saya langsung secara persingkat. Sini untuk beberapa grup button. Jadi penentuan nanti apakah button tersebut dapat digunakan, kita harus menuliskan di sini. Jadi dan memberi keterangan bahwasanya true. Dan pada bawah ini untuk false. Langsung saja. Ya, dapat kita lihat di sini juga beberapa fungsi-fungsi dari tampilan GUI-nya maupun nanti dapat eh, dimanfaatkan untuk tampilan atribut. Di sini juga tampilan atribut tabel, data grid view. Jadi apabila untuk menambahkan atribut tabel kita harus menggunakan data grid view-nya. Dan show foto, ada ketentuan apakah format dari foto tersebut
Lanjut saja di sini untuk ketentuan form pop-up. Jadi yang menghubungkan antara pop-up di main Windows dan form pop-up terdapat ketentuannya di sini yang akan bersambung pada atau berkolaborasi dengan script yang ada di form pop-up. Ini langsung saja sudah selesai. Jadi sekitar seperti ini yang sudah saya tampilkan juga di file drive mengenai script secara lengkapnya. Akan fungsi dari menu Windows ini sebagai form utama yang nantinya dapat backup beberapa form yang telah disediakan di sini. Kemudian ada form point. Add point ini juga menentukan UI-nya, public class-nya di sini juga di sini pada buttonnya, beberapa buttonnya di sini langsung saya persingkat saja. Ada zoom in, zoom out pen yang tentunya harus dihubungkan pada form main Windows yang fungsinya untuk mengkolaborasikan script yang ada di dalamnya. Di sini juga ada pop-up seperti ini. Tampilan dari script dari pop-up. Ada public class from pop-up. Dan di sini ada percabangan ketentuan apabila saat edit terjadi kesalahan, maka akan mengeluarkan message box berupa password salah maupun sesuai dengan kustomisasi yang akan dilakukan oleh penggunanya. Sini juga button dari browser, button dari zoom in, zoom out, pen, full extend, dan delete. Semuanya sudah tertera pada script yang ditampilkan tersebut. Oke, mungkin langsung saja kita langsung ke proses demonstrasi dari proyek Sistem Informasi Kebencanaan Wilayah Semeru. Seperti ini tampilan dari sistem tampilan GUI-nya dan beberapa fungsi script-nya. Langsung saja kita coba. Sini tampilkan simbologi. Ini simbologi bisa kita ubah secara custom masing-masing sesuai dengan tujuan penggunaan dari aplikasi tersebut. Di sini KRP Semeru. Jadi di sini juga mungkin kurang representatif ya. Di sini kurang representatif untuk pewarnaan simbologinya. Bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan dan tujuan dari pembuatan aplikasi pemetaan ini. Dan ini juga KRP Semeru, jadi dapat ditentukan eh, wilayah mana yang memiliki tingkat kerawanan tinggi maupun tingkat kerawanan yang rendah. Potensi terkena aliran panas dan lainnya. Kemudian di sini juga ada button-buttonnya. Button normal ini tidak menimbulkan apapun, seperti pencetan. Oh, mohon maaf ini saya tampilkan pada tampilan share. Ini dapat saya ulangi lagi di sini terdapat tampilan pada UI-nya. Ini kita dapat langsung saja penggunaan buttonnya. Kita zoom in, zoom out, pen. Di sini bisa menggunakan buttonnya secara custom di tampilan muka peta. Tetapi ini untuk zoom in ini seperti zoom out biasa, jadi tidak mengikuti kursor modenya. Kemudian previews, apa yang udah lakukan, next. Kemudian query, di sini juga ada eh, fungsi query. Dan untuk fasilitasnya itu seperti apa, terus report, ini juga beberapa ketentuannya. Kemudian langsung saja ke add point. Nah, ini kita dapat kita sesuaikan
Eh, Pengisian di sini dapat diisi kode, nama fasilitas, jenis fasilitas, atas nama maupun kita dapat melakukan browse berupa gambar yang seperti sama kita memilih foto ya. Apabila kita belum memilih foto, maka akan memunculkan message box belum memilih foto sesuai ketentuan script yang telah kita masukkan. Kemudian di sini untuk sistem apabila kita menekan identify, nantinya dapat digunakan untuk menampilkan informasi. Kita dapat melakukan input data maupun proses zoom in, zoom out, pan, di sini juga full extend pada zoom to layer, zoom in, zoom out pada tampilan peta. Di sini juga dapat tampilkan atribut tabel. Oke, di sini terakhir atribut tabelnya juga dapat tampilkan nama fasilitas yang didapatkan dari data titiknya. Diketahui nilai X dan Y-nya. Di sini dapat melakukan custom untuk simbologinya masing-masing. Jadi aplikasi tersebut nantinya dapat kita kembangkan seperti nanti apabila terdapat kekurangan, beberapa button yang masih belum berfungsi dengan baik maupun penggunaan yang kurang optimal, maka dapat dilakukan proses maintenance pada tahap selanjutnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga praktikum penjelasan demonstrasi praktikum pemrograman geospasial desktop acara keempat dan lima ini dapat diambil manfaatnya dan dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut agar menjadi sebuah aplikasi standalone yang lebih baik. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.